Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama kami di acara Binawan Podcast Series. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sedang hype di dunia industri fintech keuangan syariah, yaitu tentang kasus Dana Syariah Indonesia, indikasi lemahnya regulasi dan juga tata kelola perusahaan. Bersama kami, kita sudah ada narasumber yang sudah sangat kita kenal, yaitu Bapak Farouk Abdullah Al-Waini, MA, MBA, ACSI, CDIF, yang juga merupakan ekonom senior dari Pusat Kajian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Universitas Binawan. Selamat siang, Pak Farouk. Siang, Mas Eva. Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, kita akan mulai ya podcast kita pada siang hari ini dengan ini kita tahu ya Pak bahwa Dana Syariah Indonesia ini merupakan salah satu fintech di dunia industri keuangan syariah dan sedang mengalami kondisi gagal bayar nih kepada lender. Nah, ini menurut Pak Farouk kira-kira apa sih yang menyebabkan kondisi ini dan menurut Bapak seperti apa sih hal ini bisa terjadi? Oke, saya pikir ada beberapa hal di situ ya. Pertama tentunya di situ ada masalah hukum ya. Tetapi selain masalah hukum itu, masalah esensial lainnya adalah yang terkait dunia keuangan. Pertama adalah pengawasan, fungsi pengawasan OJK. Karena OJK kan hadir, salah satu peran penting OJK adalah memberikan pengawasan ya. Itu nomor satu. Kedua, nanti kita bisa jelaskan lagi lebih jauh lagi. Tapi yang kedua juga tata kelola dari perusahaan terkait ya, perusahaan fintech syariah. Mungkin sedikit saya uraikan ya, apa pengawasan itu. Nah, OJK ini sebetulnya kan dia kelanjutan dari BI ya. Sebelumnya BI untuk pengawasan perbankan, lalu ada BAPEPAM ya, Badan Pelaksana Pasar Modal untuk lembaga keuangan non-bank. Dia dua-duanya tuh dulu punya fungsi pengawasan, sekarang semuanya ada di OJK. Nah, ini saya merasa kalau OJK lebih bisa melakukan pengawasan preventif, harusnya itu tidak terjadi ya. Karena sudah ibaratnya udah jadi bongkahan es ya, besar. Nah, itu saya melihat OJK di sini lebih fokus kepada persoalan administratif ya, pemenuhan kebutuhan administratif segala macam. Harusnya bisa juga melihat transaksi ya, kondisi ekonomi real ya, dari sebuah fintech syariah ya. Kemana tuh uang masyarakat yang dimobilisasi dijalankan ya, nggak sekedar tiap 3 bulan misalkan ada laporan yang harus dimasukkan segala macam, tapi bisa melihat mengeka dari dalam transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, itu saya rasa tuh ya. Yang kedua ya tata kelola ke lembaga fintech ini sendiri gitu ya. Itu ada persoalan. Harusnya kan fintech, biarpun fintech ya ada kayak macam komite kredit lah ya. Komite kredit memastikan setiap dana yang dimobilisasi itu disalurkan secara tepat guna ya, kepada bisnis-bisnis yang memang layak dibiayai begitu. Dari itulah kurang lebih saya melihat ya dua hal ini. Oke. Nah, tadi sebetulnya menarik tuh, kan OJK ini kan Dana Syariah ini juga sebetulnya sudah berlisensi ya. Betul. Dia sudah punya izin untuk menjalankan praktek kerja, tapi ternyata masih bisa kecolongan juga gitu ya di sini. Nah, ini apakah memang tidak ada mungkin standar operational prosedur di mana OJK harus mengawasi secara langsung setiap transaksi atau seperti apa? Itu mungkin dari perspektif Bapak sebagai yang sudah pengalaman di perbankan syariah, seperti apa tuh Pak? Oke. Persoalannya itu kan kalau awal kan itu kan orang sebelum beroperasi memang harus mendapatkan izin kan dari OJK. Nah, yang perlu jadi catatan, mendapatkan izin aja bukan berarti bahwa sebuah bisnis itu aman ya. Karena dalam perjalanannya kan ya bagaimana dia mengelola bisnis, mengelola uang yang masuknya segala macam ya. OJK terbatas hanya mengeluarkan izin, walaupun dia tadi ya harus jalan tadi fungsi pengawasannya kan. Nah, saya melihat itu kan udah terjadi akumulasi itu ibaratnya ya.
awal-awalnya itu yang tadi kita sebutkan ya, proses pengawasan pada tahap-tahap awal ya, perusahaan berjalan. Baiknya tuh OJK jangan hanya ya orang memenuhi persyaratan administratif ya, tapi underlying bisnis, dia harus memahami underlying bisnis dari kayak seperti contoh ini fintech kan. Nah, seperti apa nih bisnisnya, uangnya disalurkan kemana saja kan, dia harus memahami kan. Terus mekanisme kredit, persetujuan kreditnya seperti apa gitu. Nah, jadinya itu jadi catatan juga bahwa dikeluarkannya izin bukan berarti sebuah bisnis aman bagi konsumen ya. Jangan hanya melihat udah ada izin OJK gitu kan. Dia nggak harus lakukan PR. Ya bagi konsumen tetap harus ada memastikan, meneliti lah ya sebelum melakukan, menempatkan uangnya ya. Apalagi ini kan relatif untuk Indonesia baru ya, fintech ini gitu kan. Nah itu tadi ya yang harus dipahami itu ya. Oke. Nah terkait juga dengan tadi Pak Farouk menyinggung terkait dengan tata kelola nih. Yes. Nah kita tahu kan ya kalau di perusahaan-perusahaan yang berlabel syariah, apalagi keuangan syariah, mereka kan harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Betul. Apakah fungsi dari Dewan Pengawas Syariah itu sendiri di sebuah perusahaan itu tidak cukup ketat pengawasannya sehingga bisa kejadian hal-hal mungkin ya semacam yang terjadi di dana syariah ini. Yes, betul. Jadinya salah satu fungsi utama DPS itu kan atau Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan sebuah bisnis itu sudah sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, tetapi kadang persoalannya adalah ketika bicara sudah sesuai dengan syariah, lebih ke aspek formalistiknya gitu kan. Formalistik dalam artian akadnya gitu kan, dan lain sebagai harusnya strukturnya juga gitu ya. Dia harus memahami ya. Cuma kadang kenyataannya adalah DPS tuh fungsinya dia lebih fungsinya pasif gitu ya. DPS itu biasanya pengalaman saya waktu sebagai direksi di perbankan syariah, kita yang memanggil mereka kan ketika ada sebuah proyek yang baru strukturnya, kita panggil mereka untuk meminta pandangannya apakah sudah sesuai dengan syariah gitu. Tapi pada umumnya mereka nggak melihat ke dalam lebih jauh lagi untuk melihat transaksi yang sesungguhnya gitu. Nah jadinya ya tadi tuh peran DPS saya melihat ya perlu lebih dioptimalkan gitu ya. Nggak sekedar hanya melakukan pengawasan yang bersifat formalistis gitu ya. Tapi dia harus memahami underlying bisnis dari lembaga keuangan syariah tersebut juga gitu. Karena esensinya kalau bicara syariah kan kalau akad-akad itu kan formalistisnya aja kan, tapi ada aspek substantifnya kan, seperti fairness, transparansi segala macam, ada risk manajemen resiko. Nah itu aspek-aspek saya pikir yang masih perlu dioptimalkan gitu kan bagi DPS. Dan hal yang lain adalah DPS itu kan dibayar oleh manajemen ya. Nah kita dulu kita gaji gitu kan ya, kita digaji juga tapi kan kita ngatur semuanya tuh ya melalui mekanisme persetujuan rapat umum pemegang saham. Nah berarti kan tuh DPS kadang dia punya antara satu sisi dia bekerja untuk perusahaan itu, satu sisi dia harus memastikan impartial judgment kan. Kesannya dia khawatir nanti mengganggu bisnis kalau dia terlalu strict gitu kan. Nah harusnya jangan yang seperti itu gitu. Yang nggak harus mempersulit bisnis, tapi juga dia harus berpikir bagaimana menjaga kepentingan konsumen gitu kan. Dia berada di tengah tuh. Betul. Mungkin ke depan tuh mekanisme bagaimana mereka tidak digaji oleh perusahaan menjadi penting kan secara regulasi gitu. Apakah kan OJK misalkan dia kan dapat iuran tuh dari dari lembaga keuangan. Harusnya mungkin ada alokasi anggaran untuk para DPS gitu kan. Jadinya dia nggak di bawah manajemen posisinya. Nah kalau dia jadi kikuk di dalam situ kan, antara dia bekerja di situ nanti dianggap kalau dia terlalu ketat dianggap menghambat bisnis ya. Nah hal-hal yang seperti itu ya. Yang pertama tadi ya DPS ini harus lebih substantif ya.
dalam melihat bisnis gitu ya, bukan sekedar tadi formalistik, hanya akad aja istilahnya kan. Pembiayaan murabahah kah, mudarabah, jangan ganti nama, kontrak itu hanya menjadi akad tapi kok substansi bisnis nggak didalami. Nah ini yang perlu didalami saya rasa ya oleh DPS ya. Nah dia harus paham juga itu apa namanya substansi bisnis. Kedua tadi itu peran konflik of interest-nya dia kan, antara dia dibayar oleh perusahaan tapi dia juga harus memainkan peran pengawasan terhadap perusahaan gitu kan. Nah itu juga yang ke depan saya rasa tuh apa fungsi itu harus direview kembali ya. Nah, tapi kalau menurut Pak Farouk, kalau dilihat dari bisnis modelnya sendiri, Dana Syariah ini sebetulnya apakah memang punya potensi ya tadi ya yang mengalami transaksi fiktif atau hal-hal yang memang mungkin Ponzi skema atau seperti apa itu apakah memungkinkan atau bagaimana Pak? Memang itu akan kembali kepada manajemen ya. Kalau bicara syariah sebetulnya kan konsepsinya harus ada underlying transaction. Harus ada yang mendasari apakah jual beli perdagangan ya atau investasi ya, dalam satu bisnis yang real gitu kan. Nah persoalannya tadi itu kalau disebutkan dengan Ponzi ini kan repotnya dia menggunakan dana masuk yang baru dipakai untuk membayarkan keuntungan bagi bisnis yang sudah ada gitu kan. Jadinya hasil yang dihasilkan itu bukan dari real profit dari transaksi bisnis, tapi dari uang orang yang baru kan. Nah ini memang dalam kasus Dana Syariah Indonesia, nah ini memang harus dilihat lebih jauh seperti apa itu dia makanya tadi itu harus dilihat apakah real bisnis itu ada gitu kan. Menurut pemberitaan yang ada kan seakan-akan sebagian bisnisnya tuh nggak konkret gitu ya, nggak real. Nah itu kenapa bisa terjadi? Itu yang kita sayangkan. Taruhlah company-nya bermasalah, tapi pengawasnya ini gitu kan. Nah itu regulator tuh. Itunya siapa tuh Pak? Domainnya siapa tuh untuk mengecek real bisnisnya itu real atau enggak? Itu punya peran sebetulnya OJK juga ada peran. Itu of course yang sebetulnya sih gini. Kalau menurut tata kelola company yang baik kan good corporate governance harusnya mereka juga ada komisaris gitu kan. Ada komite kredit kan. Sebelum pembiayaan disahkan itu kan harus dibahas kan sebelum uang dikeluarkan itu kan. Nah, apakah itu sudah berjalan dengan baik kan itu ya harus dilihat lebih jauh tuh kan. Penyidik gitu kan nanti menanyakan kan. Nah bagaimana tuh proses komite kreditnya sudah berjalan nggak? Udah dibahas nggak sama-sama kan? Terus proses approvalnya seperti apa? Nah, kalau itu nggak berjalan lalu juga pengawasannya nggak melakukan langkah-langkah preventif, berarti ini yang agak serius nih kan, agak sistemik karena pengawasannya nggak juga berjalan kan. Kalau company yang berjalan dengan bagus kan kredit pembiayaan yang nggak baik udah dideteksi oleh komite kredit. Kayak saya misalkan dulu kita ada di komite pembiayaan, kita analisa kan sebelum mengeluarkan uang, ya kita harus analisa dulu. Kalau enggak kita harus angkat tuh dalam meeting itu kan. Nah, yang khawatir adalah misalkan dana tersebut digunakan oleh kepentingan bisnisnya pemegang saham sendiri gitu kan. Jadinya aspek due diligence-nya kurang. Jadi gitu kurang kan. Segala macam bentuk lembaga keuangan ya harus mengedepankan aspek yang due diligence itu kan. Karena dia menggunakan dana masyarakat, tentunya perlu kehati-hatian ekstra kan, karena bukan uang dia nih, ini uang masyarakat kan, dia harus jaga. Apalagi ini ada embel-embel misalkan syariah kan, ini jadi beban tersendiri gitu kan. Nah itu. Nah ini kan juga korbannya kalau dilihat dari jumlah lender kan udah 14.000 ya kurang lebih ya itu yang menjadi pendana dari Dana Syariah Indonesia. Nah ini kira-kira buat mereka ini buat para lender-lender ini mereka bagaimana ya untuk mengadu untuk bisa mendapatkan kembali uang mereka? Apakah
ada jaminan mungkin dari OJK, dari Yes. regulator terkait dengan hal ini, Pak? Oke, untuk sementara ini sistem yang ada di fintech itu kan nggak ada yang disebut kayak apa namanya tuh LPS ya, Oh iya, LPS lembaga ya. penjamin simpanan. Kalau perbankan kan ada LPS, Betul, lembaga betul. penjamin simpanan. Nah, fintech ini nggak ada. Oh, Jadi konsumen itu dia harus mengambil resikonya sendiri. hmm. Jadi konsumen itu memang juga dia harus apa ya, melakukan assessment, nggak sekedar oh ini syariah lalu dikasih iming-iming keuntungan Hmm. yang besar gitu kan, langsung tertarik begitu kan. Iya. Kalau dilihat kayak keuntungannya kok jauh di atas rata-rata, dia harus melakukan assessment juga masyarakat gitu ya. Iya. Dalam konteks sekarang ya menurut perkembangan berita yang ada katanya kan itu memang masih banyak, tapi sebagian katanya si perusahaan berusaha mengembalikan dan dia terus berusaha mengembalikan, tapi sejauh mana ya sekarang kalau perusahaannya sendiri udah bermasalah gimana si shareholder itu mengembalikan jadi pertanyaan juga kan. Iya. Ya ideally kalau dia mau jaga reputasinya, kalau dia punya aset dari uang-uang tersebut, dia harus jual lah asetnya, kayak bankruptcy proses gitu ya, pilot gitu kan. Apa-apa aset perusahaan dia harus jual-jualin, dia harus kembalikan paling enggak pokoknya gitu kan. Iya, betul. Tapi ya itu kalau asetnya nggak ada, itu resiko memang pure yang ditanggung oleh konsumen gitu kan. Nah itulah kan makanya peran OJK dalam melindungi consumer protection juga kan jadi pertanyaan gitu kan. Nggak hanya mendorong industri, tapi dia juga OJK ini harus peduli terhadap pelindungan konsumen gitu kan. Nah, itu. Nah, mungkin menyambung tadi ya. Berarti kalau untuk regulator nih, kira-kira apa sih rekomendasi atau saran nih dari Pak Farouk supaya ya kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi gitu ya. Seperti itu. Gimana Pak Farouk? Kalau saya melihat tadi yang di antaranya saya sempat singgung, peran regulator dia nggak hanya melihat kelayakan administratif gitu ya. Syarat ABCD secara administratif yang dipenuhi oleh perusahaan fintech syariah tersebut ya. Tapi dia memang betul-betul harus memahami itu. Kan sebetulnya perusahaan tuh kasih laporan keuangan ya. Laporan tahunan kepada OJK. Nah, jangan hanya sekedar dia udah melaporkan, udah checklist. Nah, jadi dia harus lihat tuh neracanya, harus paham juga itu. Jadi di OJK itu perlu juga orang yang bekas praktisi. Jadi dia bisa mengetahui kan kalau orang dia cuman karyanya sebagai di pengawasan aja. Nah, mungkin ada hal-hal yang dia nggak begitu pahami tentang bisnis gitu kan. Nah, jadinya ketika bisnis mulai berjalan secara berkala, ya itu salah satu peran OJK adalah bagaimana nih harus random check gitu kan. Datang ke perusahaannya kan secara berkala. Ini bisnis seperti apa, bisa dijelaskan nggak? Dia harus meminta penjelasan kepada direksi daripada perusahaan fintech syariah tersebut, memastikan bahwa di aset itu kan ada tuh. Aset itu kan kalau perusahaan memberikan pembiayaan masuk di aset. Nah, aset-aset itu misalkan yang mudah lah. Dari sekian banyak yang dikasih pinjaman, coba minta top 50 gitu kan. Atau top 10 dulu gitu kan, secara bertahap tuh. Misalkan kayak top 10, berapa persentase dari top 10 itu kepada nilai total pembiayaan kan. Nah, itu juga harus dilihat ya. Kalau terjadi concentration financing juga itu harus berhati-hati. Misalkan dari puluhan ribu konsumen tuh kan, terus uang disalurkan hanya misalkan 10 konsumen terbesar yang mendapatkan pendanaan tapi menguasai 80% dari total pembiayaan. Nah, ini kan jadi hazard lah ya, moral hazard karena terjadi concentration risk ya, cukup besar terhadap jenis-jenis penyaluran pembiayaan. Nah, OJK sebetulnya bisa memulai dari situ kan. Lihat aja dulu yang terbesar, bagaimana bisnisnya kan. Nah, sebelum ini ibaratnya sudah tergulung gitu ya. Jadi bola salju ya. Jadi bola salju tadi gitu kan. Nah, itu ya. Nah, mungkin nih terakhir buat konsumen ya, Pak Farouk. Kira-kira bagaimana nih konsumen bisa memilih atau menyadari atau punya literasi keuangan yang baik lah terkait dengan memilih
investasi yang aman dan juga Yes. baik untuk mereka gitu. Tuh, pertama konsumen jangan terbuai hanya dari profit ya. Iya. Mereka jangan hanya melihat return besar nih, terus kepengen lah taruh gitu kan. Juga sebagian misalkan ini udah syariah gitu kan. Itu jangan hanya berhenti di situ kan. Dia harus bisa lebih memahami tentang uangnya akan penyaluran kemana, seperti apa kan. Jadi gini, konsumen juga harus menetapkan konsep yang disebut acceptable loss. Berapa kerugian yang dia bisa terima gitu. Jangan uangnya misalkan punya uang 100 juta, lalu cuman 100 juta dipakai investasi 80-90 juta, terus kalau uang itu hilang, dia habis kan? Ya. Nah, dia misalkan harus bikin limit juga tuh. Uang 100 juta ya maksimum untuk satu penempatan 10% lah gitu kan. Supaya masih bisa diterima kan. Jangan sampai uangnya habis ditaruh semua di situ misalkan, lalu bisnisnya nggak kembali, dia terbuai oleh keuntungan yang besar ya. Nah, tadi itu kan sebetulnya kalau konsumen syariah juga kan dia harus memahami nih secara real barokah, konsep barokahnya tuh dia harus pahami nih, ini untung besar gimana caranya nih. Dia harus punya curiosity kan, keingintahuan. Seperti apa kan, jangan hanya tadi tuh bergantung pada keuntungan besar. Udah terlisensi OJK, juga ini syariah kan, itu satu kondisi penting, tapi nggak segalanya tuh dalam dunia keuangan kan, ada aspek lain. Jadinya memang kalau dia belum memahami ya komplikasi model keuangan yang lebih advance ya, sebaiknya ya yang paling aman di yang perbankan gitu kan. Memang returnnya kecil, tetapi dia lebih aman gitu kan. Ada juga LPS-nya kan. Atau juga misalkan kayak sukuk-sukuk yang dikeluarkan oleh government gitu kan. Nah, itu kan resikonya lebih terukur kan. Nah, kalau fintech ini kan ya dia harus punya pengetahuan ekstra kan. Dia harus menyisihkan, kalau dibikin aset diversification tuh, diversifikasi aset. Ya misalkan taruhlah di situ cuma 5 atau 10%. Yang 90%-nya ditaruh di bisnis-bisnis yang dia lebih comfortable, yang lebih biasa lah ya. Yang risikonya nggak tinggi kan. Fintech memang kalau return besar biasanya cenderungan kan resiko juga tinggi gitu kan. Itu yang juga harus disadari begitu ya. Oke, makasih nih Pak Farouk. Ini luar biasa bahasan kita pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan literasi yang baik ya Pak Farouk kepada para pemirsa nih yang menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber di acara Binawan Podcast Series kali ini. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah mendengar tadi dari narasumber bagaimana kita harus senantiasa bisa punya critical thinking ya, berpikir kritis terhadap terutama dalam hal ini bisnis model, investasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadikan investasi kita itu aman dan juga nyaman untuk kita ke depan. Baik, karena kita sudah di ujung acara, saya selaku host Irfan Hermala pamit undur diri. Jangan lupa stay tune di acara Binawan Podcast Series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, oke.